Kampung Bena. Begitulah kampung ini dikenal. Kampung tua. Dengan halaman yang dikelilingi batu tersusun rapi, peninggalan zaman megalitik. Kampung adat Bena ada dalam wilayah Desa Tiworiwu, Kecamatan Aimere, sekitar 19 km selatan Bajawa. Terletak di puncak bukit dengan view Gunung Inerie, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kampung adat ini begitu orisinil menyimpan warisan leluhur, berusia sekitar 1.200 tahun. Pesona kampung ini sangat kental terasa melalui arsitek kuno bangunan dan budaya megalitiknya. Keberadaannya di bawah gunung menjadikan mereka sebagai pemuja gunung dan meyakini keberadaan Yeta, dewa yang bersinggasana di gunung ini dan melindungi kampung mereka. Keyakinan ini merupakan ciri khas masyarakat lama pemuja gunung. Kearifan lokal begitu terasa saat kita menginjakkan kaki pertama kali di desa ini. Keaslian, kesederhanaan, dan keramahan para penduduk di desa ini merupakan suguhan yang mewah bagi generasi modern. Oh, it's very nice. Houses are big or large, and people is very sympathetic. Perkampungan ini terdiri atas jejeran rapi sekitar 40-an peo, sebutan mereka untuk rumah panggung tradisional. Badan kampung tumbuh memanjang dari utara ke selatan. Pintu masuk menuju kampung ini sepertinya sengaja dirancang hanya dari utara. Di tengah-tengah kampung terdapat beberapa bangunan yang mereka sebut baga dan ngadu. Bangunan baga bentuknya mirip pondok kecil tanpa penghuni. Sementara ngadu berupa bangunan bertiang tunggal dan beratap serat ijuk hingga bentuknya mirip pondok peneduh. Di ujung bagian selatan sudah merupakan puncak sekaligus tepi tebing terjal. Dengan latar panorama Gunung Inerie, kampung ini benar-benar memanjakan mata siapapun yang berkunjung ke sini. Pantas sekiranya jika kampung ini dijuluki dengan kampung megalitikum. Saat Anda di sini, hamparan bebatuan megalit yang tertata rapi untuk upacara adat dengan formasi yang memukau membuat kita tenggelam dan terhanyut masuk ke dalam kehidupan zaman batu. Salah satu upaya menjaga keaslian kampung ini dan terhindar dari pengaruh budaya modernisasi adalah dengan melarang masuknya jaringan listrik ke wilayah itu. Semua rumah dibangun menyerupai rumah adat dan tidak diizinkan membangun rumah dengan campuran yang bergaya modern. Ini sengaja dikondisikan untuk mempertahankan keaslian dan pengakuan terhadap adat Bena serta penghormatan terhadap sejarah pembangunan Kampung Bena. Kalau ukiran rumah adat yang ada tuh tidak sembarang ukir, itu ada dia punya syair-syairnya. Itu kalau ukiran itu cocok dengan yang tenun ikat juga, Pak. Kalau kami mau berpikir sekarang bahwa tenun ikat tuh sama juga dengan ukiran rumah adat. Dia tidak sembarang, ukiran rumah adat pun tidak sembarang. Orang Bena termasuk ke dalam suku Bajawa. Mayoritas penduduk Bena adalah penganut agama Katolik. Bagi penduduk Bena, baik pria dan wanita bermata pencaharian sebagai peladang. Kalau musim petani, jadi kita turun kebun dulu. Pergi menyiang ini bersih-bersih. Kita punya kebun vanili, kebun cengkeh, kakao.
Jadi yang jemur pasti di sini kampung. Namun seiring dengan terkenalnya Kampung Bena di dunia internasional, kini wanita Bena di waktu luangnya mulai giat bertenun. Bukan hanya untuk dipakai sendiri, namun dijual sebagai souvenir untuk menambah penghasilan keluarga. Ya, kalau kami dari nenek moyang kami sudah mengadakan itu sebutan tenun ikat. Jadi mewariskan kepada mama kami dan mama kami mewariskan kepada kami. Sedang sekarang kami mewariskan kepada anak kami. Pada awalnya, hanya ada satu klan di kampung ini, yaitu klan Bena. Perkawinan dengan suku lain melahirkan klan-klan baru yang sekarang ini membentuk keseluruhan penduduk kampung Bena. Hal ini bisa terjadi karena penduduk Bena menganut sistem kekerabatan matriarkat. Sampai saat ini kampung Bena sama sekali belum tersentuh dengan kemajuan teknologi. Arsitektur bangunannya masih sangat sederhana dan hanya memiliki satu pintu gerbang untuk masuk dan keluar. Hingga kini, pola kehidupan serta budaya orang Bena tidak hanya berubah. Karena orang Bena bangga akan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Bentuk kampung Bena menyerupai perahu. Menurut kepercayaan megalitik, bentuk perahu dianggap mempunyai kaitan dengan wahana bagi arwah yang menuju ke tempat tinggalnya. Namun nilai yang tercermin dari perahu ini adalah sifat kerjasama, gotong royong, dan mengisyaratkan kerja keras yang dicontohkan dari leluhur mereka dalam menaklukkan alam, mengarungi lautan sampai tiba di Bena. Mereka juga percaya akan kisah Deka sebagai pendiri kampung tersebut. Menurut cerita nenek moyang mereka, kampung Bena ada berawal dari cita-cita seorang Deka yang berkeinginan membangun sebuah perkampungan yang indah. Setelah mendapati lokasi yang sempurna, Deka menambahkan berbagai ornamen batu raksasa sebagai hiasan. Untuk menghiasi kampungnya dengan batu-batu lempeng berbentuk panjang dan runcing, Deka harus menempuh perjalanan sejauh 100 km menuju pantai Aimere. Batu-batu inilah yang kini dikenal sebagai megalitik. Mega dalam bahasa Yunani artinya besar dan litos berarti batu. Begitu juga dengan bangunan arsitektur orang Bena. Mereka mendirikan bangunan tidak hanya untuk tempat hunian semata. Karena setiap bangunan memiliki fungsi dan makna yang mendalam, yang mengandung kearifan yang sampai saat ini masih relevan diterapkan di masyarakat. Proses pembuatan rumah adat Bena mulai dari pemilihan lokasi sudah berdasarkan pakem serta perhitungan tertentu. Gerbang masuk kampung dibuat dengan struktur susunan batu yang tinggi. Ini dimaksudkan agar suasana kampung tidak terlihat dari luar. Lahan kampung yang berkontur tanah berbukit tersebut sengaja dipilih untuk kepentingan keamanan kampung. Peo atau rumah adat Bena terbuat dari kayu, bambu, dan alang-alang berderet rapi. Sebagai tempat utama, Sausakapu harus menempatkan miniatur baga, simbol perempuan, di atapnya. Sedangkan Sausaka Lobo identik dengan ngadu atau simbol laki-laki. Orang Bena juga tidak mengeksploitasi lingkungannya. Hal itu terlihat dari lahan pemukiman kampung Bena yang dibiarkan sesuai kontur asli tanah berbukit.
Di bagian tengah kampung terdapat monumen adat yang dibangun seperti lopo atau madu dan sebuah rumah kecil yang disebut baga. Kedua bangunan tersebut mencerminkan pemersatu dari beberapa suku yang menempati Kampung Bena. Cukup dapat dimaklumi, mengingat kampung ini dihuni oleh suku-suku, yaitu suku Dizi, suku Ago, suku Dizi Azi, suku Deru Lalulewa, suku Deru Solamai, suku Ngada, suku Kopa, dan suku Wahto. Nilai peninggalan pesona arsitektur rumah adat Bena bukan saja pada fisik rumah, namun satu kesatuan antara rumah, kawasan perkampungan, bentuk kampung, hingga lingkungan sekitar kampung. Kampung Bena ini sebenarnya ada 9 suku yang mendiami kampung ini, dan di mana masih sangat kompleks dengan batu-batu megalit atau batu-batu menhir atau dolmen sama menhir yang sering terkenal bagi kalangan ahli-ahli sejarawan. Jadi itu semua memang sejak dahulu kala menjadi peninggalan sejarah leluhur. Perpaduan dan keselarasan bentuk rumah, lingkungan dan alam, dan syarat dengan makna merupakan pesona tersendiri bagi perkampungan ini. Hamparan megalitik di Kampung Bena merupakan warisan bagi Indonesia dan dunia yang patut dilestarikan keberadaannya. Pada tahun 1995, Kampung Bena telah dicalonkan untuk menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO. Hal tersebut bukan dikarenakan keindahan Kampung Bena semata. Peninggalan bangunan megalitik yang ada di Kampung Bena begitu terawat dan terbilang beragam. Seperti pada bangunan ini adalah menhir. Bangunan tugu batu yang didirikan ini digunakan untuk upacara menghormati roh nenek moyang. Bentuk menhir ada yang berdiri tunggal dan ada yang berkelompok. Ada pula bangunan dolmen. Meja dari batu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Ada kalanya, di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan jasad mayat yang telah meninggal, agar mayat tersebut tidak dimakan oleh binatang buas. Kaki mejanya sengaja diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Dengan demikian, dolmen yang berfungsi sebagai tempat menyimpan mayat disebut dengan kuburan batu. Kehidupan yang serba bergantung kepada alam membuat pola hidup masyarakat Bena kala itu bergotong royong dalam segala hal. Dalam melakukan persembahan atau penyembahan terhadap roh leluhur maupun kekuatan alam, masyarakat prasejarah ini melakukannya secara bersama-sama. Yang memimpin upacara adat biasanya mereka yang berusia paling tua atau dituakan oleh masyarakat adat. Pemimpin inilah yang berhak menentukan kapan upacara-upacara religius dilakukan. Dan biasanya, tetua adat juga dipercaya oleh masyarakat dalam hal mengusir roh jahat, mengobati orang sakit, dan menghukum warganya yang melanggar nilai atau hukum adat yang diberlakukan. Disebut kebudayaan megalitik karena pada umumnya menghasilkan kebudayaan dalam bentuk monumen yang terbuat dari batu berukuran besar. Kebudayaan ini muncul pada akhir zaman Neolitikum, tetapi berkembang pesat justru terjadi pada zaman perunggu. Berkunjunglah sejenak ke kampung adat Bena di kota Bajawa saat ke Flores. Bukan saja menikmati sisa-sisa kemegahan peninggalan zaman Megalitikum,
tapi untuk mengenal lebih dekat salah satu jejak leluhur bangsa Indonesia. Dan jadilah bangga karena kita adalah bagian dari sejarah mereka. Pesan saya, jadi semoga masyarakat Indonesia ini tetap mempertahankan budayanya masing-masing. Artinya kami orang Bena. Walaupun kami orang Bena, kami ingat adat orang Bena.